Pagi ini ketemu Rocky Gerung, senang segunung. Teman berjalan, seorang wartawan siap kamera. Rocky Gerung ditanya, apa komentar tentang Ahmad Dhani di penjara? Sambil terus jalan di lorong, Rocky dan aku bersisian, menjawab, Dhani cuma karena mengucap 3 kata. Dan itu, kata Rocky, adalah kebiasaan orang beradab yang saling mengirim pesan. Kok di penjara? Cuplikan puisi tersebut adalah bentuk dukungan sekaligus simpati sesama aktivis dari Neno Warisman dan Rocky Gerung. Bunda Neno yang selama 2 tahun terakhir aktif mengkritisi pemerintah melihat kasus hukum yang menimpa Ahmad Dhani terlalu memaksakan. Bunda Neno Warisman, terima kasih waktunya. Bunda, sebagai kerabat dan yang mengenal Ahmad Dhani, yang saat ini berada di Rutan Cipinang, bagaimana terakhir kondisi Ahmad Dhani setelah membesuk di Rutan Cipinang? Kalau lihat secara psikologis, seorang yang terus-menerus menyuarakan ya kebenaran, menyuarakan keberpihakan ya tepatnya kepada terutama rakyat banyak, pasti dia memiliki daya tahan yang lebih tinggi dibanding orang biasanya. Dan itu terlihat pada Dhani ketika saya berkunjung hari pertama. Jadi saya pulang dari Mekah, kemudian di perjalanan itu saya dengar bahwa Dhani ditahan. Saya tadinya pikir, loh kok udah ditahan gitu, kan masih, maksudnya kok udah ditahan gitu kan. Jadi saya sendiri nggak percaya, tapi kemudian memang betul ditahan dan saya janjian sama Pak Fadlizon sama Mas Alang pada hari itu dan nggak bisa masuk memang, tapi karena Pak Fadli adalah wakil rakyat, jadi saya bisa masuk ikut dengan Pak Fadli dan bertemu langsung dengan Dhani ya. Tentu saja ada warna ya kesedihan ya, pasti ya, terutama karena harus berpisah sama keluarga dan juga harus menghadapi kenyataan baru di dalam LP ya, di dalam Rutan Cipinang. Ya. Ada apa yang saat itu dibicarakan, apa ada pesan-pesan dari Mas Ahmad Dhani sesaat langsung ditahan setelah vonis itu dijatuhkan kepadanya? Ya, ini yang mungkin jarang orang ketahui. Mungkin orang hanya melihat dari sisi hukumnya ya, kemudian dari sisi macam-macamnya ya. Tapi kalau saya, karena saya pendidik, jadi saya ya melihat bagaimana Dhani sangat memikirkan mamanya. Saya aja sampai sekarang masih, hati saya masih, kalau orang Jawa bilangnya ngregel, ya ngregel, karena Dhani sangat, saya tahu banget, Dhani sangat dekat dengan ibunya. Dhani juga sangat sayang, dan ibunya juga sangat terikat sama Dhani dan sulit menghadapi kenyataan itu, sehingga setiap dia ada kesempatan mungkin pinjam telepon, yang dibicarakan cuma ibunya. Apakah ada mungkin rasa kesal atau penyesalan kah, atau seperti apa, Mbak? Lebih pada mempertanyakan ya, sebenarnya Dhani mempertanyakan dan itu belum selesai. Questionnya dia utarakan juga sama Pak Fadli, apa ini ada surat keputusannya gitu. Ternyata dia gumun, kalau bahasa Jawanya tuh, loh kok nggak ada surat keputusannya, nggak ada surat saya nggak terlalu paham hukum ya, surat penahanan atau dari pengadilan tingginya nggak ada, kok saya udah ditahan gitu. Jadi dia tuh ada perasaan kok seperti ini gitu. Sementara yang saya juga baca-baca di semua ya, di banyak kasus gitu. Saya pernah ngomong-ngomong juga sama Pak Fadli, kok ada banyak kasus lain di luar, kok ini Dhani kok sebegitu cepat gitu loh. Maksudnya tuh ketika malam harinya iya, dan belum selesai prosesnya kan gitu. Ya tapi sekali lagi saya hanya melihat ada satu yang sangat semua orang juga, ini bukan rekayasa, dan saya tahu banget itu bukan rekayasa ketika anak-anak, saya ini ibu ya, jadi saya juga
gimana bisa merasakan gitu. Orang memang mungkin bilang oh Dani keluarga pisah, tapi justru dengan keluarga pisah itu saya melihat anak-anak luar biasa, mereka itu nggak ada yang ngajarin, nggak bisa lah dipesen suruh nangis. Anak-anak memang nangis dengan sebenar-benarnya, mereka kehilangan sekali. Satu hal yang mungkin tidak diketahui oleh orang-orang, Dani itu bapak yang nggak bisa pisah sama anaknya. Jadi dia tuh sangat kehilangan dan anak-anaknya sangat kehilangan. Saya cuma berkata apa kok gini gitu ya? Apa ya? Apa Dani sempat mengutarakan ia merasa menjadi korban atau memang sengaja ditarget atau seperti apa Bunda? Saya sih cuma memang ya itu yang saya lihat hanyalah rasa ketidakadilan yang diterima oleh anak-anak. Sampai sekarang ini saya masih menghubungi beberapa orang untuk membantu anak-anak supaya mereka kan ngerti bapak mereka bukannya narkoba, ayah mereka bukan koruptor. Ayah mereka menjalankan sesuatu yang diyakini sebagai sesuatu yang diyakini oleh ayah mereka, dan hal itu terjadi begitu cepat gitu. Jadi saya mengerti apa artinya ketika anak-anak itu menangis gitu. Jadi mereka memang Dani mungkin berusaha untuk menerima, tapi anak-anak rasanya sangat sulit menerima kenyataan seperti itu gitu. Kalau Mulan mungkin sudah dewasa ya, dia merasa berat sekali. Saya pernah ngobrol sama Mulan sampai jam 3 pagi dan dia apa yang saat itu diutarakan oleh Mbak Mulan? Ya banyak sekali, mungkin ada hal-hal yang tidak bisa saya ungkapkan di sini. Tapi saya juga paham bagaimana perasaan seorang istri yang khawatir kepada suaminya. Dan saya kira harus dilihat dari aspek ini betapa merenggut dari situasi seperti ini. Saya kira ini sesuatu yang nggak baik lah. Gitu. Support dari keluarga dan kerabat untuk Mas Dani seperti apa Bunda? Iya, mereka sangat ya, sangat. Kita juga mengajak keluarga untuk berdoa, teman-teman juga untuk berdoa gitu. Hanya saya ingin mengetengahkan aja kalau memang ada orang-orang yang mengatakan ya bahwa itu hoax atau itu rekayasa, saya bilang itu jahat sekali. Nggak begitu gitu loh. Kita tuh punya hati nurani banget. Kita bisa ngelihat mana yang beneran, mana yang nggak beneran. Ini anak-anak betul-betul nangis dalam artian mereka merasakan sesuatu gitu ya. Saya nggak tega ngelihatnya. Hal-hal apa yang diutarakan sama anak-anak melihat ayahnya Mas Dani yang masuk ke Rutan Cipinang? Ya, semua juga udah tahu sih bahwa mereka ingin menggantikan ayah mereka misalnya gitu. Saya haru sekali gitu. Biar saya gantiin katanya gitu. Dan mereka juga marah tentu saja sebagai remaja ya kan yang juga berbakat, mereka harus marah menerima kenyataan karena kan ini kan nggak adil gitu. Jadi mereka menerima satu perlakuan yang terhadap ayah mereka dan mereka bilang itu nggak adil. Baik. Satu suara dengan Neno, tim kuasa hukum Ahmad Dhani melihat penggunaan pasal ITE kepada Ahmad Dhani bermuatan politis. Bang Adulin, ini saya ingin tanyakan kondisi Ahmad Dhani saat di Rutan Cipinang bagaimana saat ini? Ya, beberapa hari yang lalu saya sempat nengok ya, rombongan dengan Bang Fadli itu dengan rekan-rekan kuasa hukum. Yang lain yang menangani, kondisinya alhamdulillah sehat. Ya, beliau tegar aja ya. Berbaur dengan sesama sangat penghuni. berbaur. Kita malah sempat cek ke ruangannya di mana dia tidur karena untuk sekarang ini minggu ini masih pada proses masa pengenalan lingkungan. Jadi kurang lebih sampai 1 minggu lah ya. Itu berbaur ratusan orang ya. Dan tidak ada kasur itu, pakai dipan luar biasa. Bang, jadi oke. Sementara yang lain kan kita tahu ada yang Kasus yang lain sendiri gitu ya. Di kamar sendiri atau kamar berdua dan sebagainya. Ya saya semoga nanti Mas Dani juga mendapatkan tempat tidur atau tempat kamar yang layak ya. Gitu. Oke. Bang, kuasa hukum ini mengajukan banding. Sejauh apa prosesnya saat ini? Ya, itu teman-teman kuasa hukum yang menangani perkara di PN Selatan kemarin sudah menyampaikan banding sudah. Jadi banding sudah disampaikan. Nah, hanya hari ini kita mengkonfirmasi atas penahanan Mas Dani sendiri yang kita anggap bermasalah.
Di mana letak bermasalahnya itu? Nah, kita nggak bermasalah karena begini, Mas Dhani ini diputus, terus kemudian seketika mengajukan banding, dan dalam putusan itu ada tertera perintah masuk. Kalau dalam putusan, ya sudah ditahan. Kalau dalam putusan dan seketika banding, artinya ini putusan kan belum inkrah. Betul. Artinya dia tidak bisa dieksekusi. Jadi masuk ke dalam itu bukan eksekusi kan, iya kan? Nah, sementara dia dipaksa masuk. Lantas siapa yang bertanggung jawab untuk penahanan ini? Sementara pengacara sampai hari ini belum mendapatkan penetapan atau surat resmi dari PT Pengadilan Tinggi, di mana seketika banding, apalagi bandingnya sudah disampaikan. Nah, seharusnya kan PT ini yang bertanggung jawab terhadap penahanan Mas Dhani. Lapas ini kan hanya dititipkan. Rutan itu ya? Nah, ya, hanya dititipkan. Nah, sementara surat itu belum ada sampai sekarang. Nah, artinya kan harus jelas status hukumnya, harus jelas. Jangan sampai ini penyanderaan atau apa kan gitu. Artinya Ahmad Dhani harusnya dikeluarkan dulu ketika ada upaya banding dari kuasa hukum itu. Seharusnya nggak boleh dieksekusi terlebih dahulu. Ya kan, karena itu masuk dalam putusan. Kecuali ada penetapan terlebih dahulu, ada penetapan terlebih dahulu di luar putusan bahwa memang Saudara Dhani ditahan. Kan selama ini tidak ditahan, tidak ada penetapan oleh pengadilan Dhani ditahan, nggak ada. Itu masuk dalam putusan. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan dari kita, dan tentu juga kita menyampaikan persoalan ini ke DPR untuk mengawasi perkara ini. Bisa kita sebutkan satu-satu orangnya. Apa artinya ini Anda melihat sebagai upaya kriminalisasi terhadap Ahmad Dhani? Jelas, saya kental nuansa kriminalisasi untuk persoalan perkara Ahmad Dhani. Mengapa khususnya di Surabaya. Coba ahli sudah menyatakan tidak ada unsur pidana. Subjek hukum tidak pernah dia menyebut orang, si A idiot, si B idiot, nggak pernah. Dia justru ujaran kebenciannya juga. Iya, ya. Apalagi misalkan yang kasus Surabaya, ini dia dalam rangka membela diri dari tindakan persekusi. Dia mengungkapkan kekesalannya, saya tidak bisa keluar hotel, ya kan? Saya dipersekusi, tidak bisa keluar hotel. Ini idiot nih. Idiot ini kan kemana nggak jelas. Harusnya yang terlebih dahulu harus diproses orang-orang yang mempersekusi Ahmad Dhani, dan itu sudah kita laporkan. Tapi sementara kan tidak ada progres. Tapi jika yang dimaksudkan ujaran kebencian itu adalah penista agama yang dicuitkan dalam Twitternya itu, apakah itu tertuju ke satu orang kah? Kan nggak jelas juga. Apa di situ disebut penista agama siapa? Iya kan? Disebut nggak sama Ahmad Dhani? Penista agama ini siapa? Si A, si B. Ya kan? Dia hanya bilang misalkan kalau bukan penista agama, pencuri mobil nih diludahin misalkan. Artinya itu general gitu, secara umum. Nggak jelas siapa. Kan harus ada yang subjeknya harus jelas gitu. Subjeknya harus jelas, ya. Dan menebar kebencian ini kan di situ diakhiri oleh yang berdasarkan sara. Ini mana unsur saranya juga nggak dapat. Menebar kebencian ke siapa? Ke ras, ke golongan, ya, ke siapa nggak jelas. Artinya memang sangat-sangat, ya, ini kental menurut saya, kental nuansa polis. Apalagi perkara yang di Surabaya itu jelas-jelas ini harus kemudian ditindaklanjuti oleh DPR RI, melaksanakan, kita mohonkan untuk RDP, ya, rapat dengar pendapat dengan kepolisian di Jawa Timur. Bang, ini terkait dengan tim kuasa hukum juga yang menyatakan bahwa vonis ini juga terlihat kental akan ada unsur balas dendamnya. Itu balas dendam ke siapa, Bang? Ya, beginilah. Ya, kita lihat bahwa ini kan tidak terlepas dari perkara Ahok. Ya. Soal penistaan agama dan lain sebagainya. Begitupun soal kemarin Buniani. Ya. Coba kalau kita lihat perkara misalkan Buniani ketika baru saja diputus, belum apa-apa statement Jaksa Agung. Ini Buniani harus Ahok masuk, ini juga harus masuk. Artinya pernyataan-pernyataan begitu bukan hukum. Nah, sama halnya dengan Ahmad Dhani. Gitu. Sama halnya dengan Ahmad Dhani. Ketika itu dia mengkritisi Ahok yang terbukti menista agama,
terus kemudian dipaksakan orang-orang yang kemudian melakukan tekanan tempo hari juga, ya, ini diduga keras, diarahkan semua untuk masuk juga. Motif politis gitu, bukan masuk ke ranah pidana. Apakah memang benar seperti itu, Bang? Ya tentunya kita harus kaji lebih dalam ya kalau sudah masuk ke arah sana.